Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js modal dengan Tailwind CSS. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sekarang akan masuk ke menyiapkan workspace, jadi langsung aja ya untuk menghemat waktu Anda. Nah, di menyiapkan workspace ini, oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pastikan di komputer Anda telah terinstall Node.js tentunya, karena ketika kita ingin membuat React.js, kita membutuhkan Node.js, oke. Untuk Anda yang belum memiliki Node.js, Anda dapat mengikuti tutorial saya sebelum-sebelumnya tentang bagaimana cara untuk menginstal Node.js di Windows Anda, baik menggunakan installer atau menggunakan NVM. Oke, kemudian yang kedua ialah Git dan GitHub ya harusnya sih. Ini opsional sih, karena di tutorial ini saya akan menambahkan project ini ke GitHub. Jadi saya memerlukan Git dan GitHub. Untuk Anda yang tidak menambahkan project ke Git atau GitHub, Anda bisa skip aja ini. Dan ya, yang penting adalah Anda memiliki Node.js atau telah menginstal Node.js di komputer Windows, Mac, atau Linux Anda. Nah, sekarang langsung aja kita akan mencoba untuk membuat aplikasi dengan React.js dan Vite. Oke, yang pertama silakan buka browser Anda, kemudian langsung pergi ke Vite. Anda bisa ketik aja Vite, Vite ya. Setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Situs web resminya untuk edisi 17 Mei 2025 itu ada di fight.dev. Anda bisa klik aja. Kemudian Anda akan dibawa ke tampilan edisi Mei 2025 seperti ini. Kemudian Anda bisa klik yang Get Start aja. Setelah mengklik Get Start, Anda bisa scroll ke bawah. Kemudian lihat bagian dokumentasinya, yaitu seperti ini. Kita perlu menjalankan perintah npm create Vite, kemudian latest version, latest, kemudian nama aplikasi yang akan dibuat, kemudian template-nya apa. Nah, karena di sini kita menggunakan React, kita akan pakai yang React.js. Template-nya Anda bisa lihat pada bagian sini ya. Ini untuk yang TypeScript dan JavaScript. Dan di sini saya akan menggunakan yang JS ya. Jadi ketika Anda ingin menggunakan TypeScript, Anda hanya perlu menambahkan type-nya aja sih. Oke, dan ya, kita bisa langsung mengikuti yang ini, npm create, Vite, dan seterusnya. Anda bisa buka terminal Anda. Untuk Anda menggunakan Windows, Anda bisa jalankan terminal. Oke, seperti ini. Untuk Anda yang belum memiliki workspace, untuk Anda Windows, Anda bisa langsung mkdir workspace sih, untuk membuat workspace baru ya. Nah, karena di sini workspace saya sudah ada, jadi saya langsung cd workspace dan akan langsung masuk ke workspace. Kemudian saya akan pergi ke course, kemudian saya akan pergi ke mkdir, sorry, ke React. Oke, pergi ke React. Oke. Kemudian di sini saya akan pergi mkdir ke modal. Oke, React modal misalnya, atau langsung aja modal ya. Nah, selanjutnya di sini kita menjalankan perintah yang tadi npm create Vite, npm create, kemudian Vite, terus ada Vite, kemudian jangan lupa pakai latest, oke. Terus dia ada nama aplikasinya apa? Contoh di sini misalnya pakai namanya adalah React, Tailwind, React modal, Tailwind CSS, oke. Kemudian di sini ada dash dash, kemudian template, misalnya React. Berarti kita pakai dash dash template, misalnya React. Oke, pastikan Anda melihatnya ya. Anda bisa langsung copy aja di dokumentasinya sih. Setelah itu enter. Jika sudah silakan tunggu sampai dia semacam nge-clone gitu sih, ngebuat workspace baru, folder baru. Nge-copy dari repositorinya dia seperti itu sih. Dia pindahkan ke copy ke apa directory kita. Jadi ya silakan tunggu sampai proses selesai. Oke, jika muncul seperti ini Anda bisa enter aja karena defaultnya adalah Y. Udah pasti Y sini karena di sini nggak ada no. Oke, jika sudah, ya Anda akan mendapat tampilan seperti ini dan ini udah ada instruksinya ya.
Anda tinggal cd ke nama aplikasi Anda, kemudian jalankan npm install dan npm run dev. Ya, di sini saya akan pergi ke cd, React. Kemudian saya akan menjalankan VS Code ya, editor favorit saya. Jadi tinggal code dot dan dia akan buka Visual Studio Code di current directory ini ya, current path ini. Nah, sekarang ini saya bisa tutup aja yang CMD-nya. Kemudian ini adalah VS Code dari hasil penginstalan tadi dengan tampilan seperti ini. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa dia hanya nge-clone aja, nge-copy aja. Jadi kita perlu untuk menjalankan npm install. Kita bisa buka terminal. Oke. Kemudian kita jalankan perintah npm install. Ups, ini saya pilih cmd dulu. Terus npm install. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai ya. Oke, untuk menghemat waktu Anda saya akan pause-pause ya. Dan sekarang Anda bisa lihat proses penginstalan telah selesai. Langkah selanjutnya kita menjalankan npm run dev untuk menjalankan aplikasi ini ya. Untuk command lainnya Anda bisa dapat melihat di sini ya untuk apa namanya code yang tersedia. Nah, ini scriptnya. Anda bisa lihat untuk menjalankan file-nya Anda bisa jalankan npm run dev ya. Kemudian dia akan buka di port 5173. Jadi kita bisa buka kembali browser, kemudian kita pergi ke localhost 5173. Oke. Setelah itu tunggu sampai dia terbuka ya. Ini bisa di close aja terminalnya. Dan ya, Anda bisa lihat sekarang ya, aplikasinya telah berhasil diinstal yaitu Vite dengan React.js. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal Tailwind. Jadi sebelum menginstal Tailwind, di sini saya akan mengosongkan semua yang ada di app.css. Tidak butuh lagi. Kemudian app.jsx. Saya nggak butuh yang ini, nggak butuh. Butuhnya aja hello world. Saya hanya h1, saya hanya hello world. Kemudian CSS-nya nggak butuh, logonya nggak butuh. Atau jika Anda mendapatkan seperti ini, Anda bisa tekan set Ctrl P ya, Ctrl P di keyboard untuk Anda menggunakan Windows atau Command P untuk Mac jika tidak salah. Kemudian buka workspace setting, workspace JSON. Anda bisa lihat open workspace JSON stick. Kalau di sini kita bisa pakai misalnya default formatternya apa. Di sini saya pakai yang Prettier. Sorry, Prettier. Ada Prettier ya? Oh, atau kita bisa pakai aja format on save bisa true, sorry true, kemudian organize import, sorry code action on save, sini organize import always. Kita kembali kemudian ketika kita save dia akan langsung hapus yang tidak digunakan ya. Anda bisa lihat nah, seperti ini. Untuk bagian main.css oke. Nah, seperti ini aja biarin aja. Kemudian kita buka browser dan ya hello world. Oh, sorry. Untuk main.css ini kita perlu hapus yang index styling ya. Kita nggak butuh styling sih di sini. Setelah itu kembali dan sudah kosong seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menginstal Tailwind ya. Untuk menginstal Tailwind kita bisa langsung pergi ke dokumentasinya untuk memastikan bahwa ketika Anda mengikuti tutorial ini, Anda tetap dapat mengikuti tutorial ini ya. Maksudnya mungkin saja saat ini dokumentasinya seperti ini dan ketika Anda mengikuti tutorial ini 2026 misalnya, itu berbeda lagi udah dokumentasinya. Anda tinggal pergi ke dokumentasi, kemudian cari yang framework ya. Mana sih Tailwind Framework? Installation, kemudian ada di sini framework guide. Oke, nah jika saya perbesar Anda bisa lihat installation, kemudian ada framework guide. Anda bisa buka, kemudian scroll ke bawah dan cari yang React Router.
Atau yang ada react-react-nya ya. Kita buka. Kemudian di sini diminta untuk menginstal Tailwind yang ini, install Tailwind. Copy aja. Kemudian buka VS Code Anda, kemudian buka terminal Anda. Di sini saya pakai yang CMD. Kemudian jalankan perintah yang di copy tadi, yang telah disalin tadi, oke. Setelah itu tunggu berapa saat sampai proses penginstalan selesai. Oke, setelah selesai menginstal Tailwind, kita kembali lagi ke dokumentasinya. Di sini diminta untuk import Tailwind CSS, kemudian tambahkan ke plugin dari fight.config. Kita bisa copy aja, kemudian kita kembali ke VS Code atau editor favorit yang Anda gunakan. Kemudian pergi ke ke fight.config.js. Di sini karena saya menggunakan JS ya. Kemudian paste yang Tailwind CSS tadi, kemudian bisa tambahkan di pluginnya sini. Oke. Setelah itu save. Setelah save, kita kembali lagi dan di sini diminta untuk menambahkan Tailwind CSS ke CSS Anda ya. Di sini ada import to app.css. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa pergi ke app.css, kemudian kita tambahkan import Tailwind di sini. Jika sudah, sekarang kita bisa tutup aja yang terminal yang ini. Kembali ke terminal Tailwind tadi. Kemudian kembali ke browser dan buka. Di sini kita reload. Masih belum ada ya. Sorry, di app CSS tadi kita udah hapus ya kalau nggak salah ya. Ya udah hapus. Oke. Jadi makanya tailwindnya nggak input. Oke, kita ke index.css saja dan tambahkan di sini. Kemudian kita kembali dan here we go. Anda bisa lihat bahwa di sini sekarang tailwind CSS telah ditambahkan ya. Di sini bisa dilihat dari bentukan fontnya yang udah berubah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk pindahkan ke tengah layar untuk membuktikan bahwa tailwind CSS telah berfungsi. Oke. Kita bisa kembali ke app.jsx, kemudian di sini kita bisa pakai div. Oke. Kemudian div ini kita pakai misal kita buat min w-nya adalah screen, kemudian sorry, kita buat w-nya screen aja. Kemudian min h-nya adalah screen. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai BG slide 500 misalnya, harusnya Anda bisa lihat sudah jadi slide ya. Jadi ketika kita pakai di sini misalnya flex, kemudian item center. Ini untuk dari atas ke bawah dia berada di tengah-tengah dan justify center dari kiri ke kanan dia berada di tengah-tengah. Jadi harusnya Anda muncul di tengah layar seperti ini. Oke, di sini kita bisa pakai misalnya BG slide 100 misalnya. Kemudian ya P3 misalnya paddingnya 3, kemudian rounded-nya itu SM. Dan Anda bisa lihat sekarang sudah seperti ini. Oke, ya mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk menyiapkan workspace untuk menginstal Tailwind ya. Langkah selanjutnya di sini saya akan coba untuk menambahkannya ke GitHub. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke GitHub, kemudian buat repository baru. Di sini saya akan buat namanya adalah React Components. Oke, React Components. Oke, di sini buat namanya misalnya React.js Components. Kemudian ya saya akan buat di sini untuk lisensi dan lain sebagainya biarkan kosong aja. Kemudian create repository. Nah, sekarang telah masuk ke React Component. Nah, di sini ada instruksinya ya. Jika create new repository, oke, push an existing repository, kita tinggal remote at origin ini ya. Karena di sini repository ketika kita cek di sini, ini belum ada gitnya ya. Anda bisa lihat masih butuh initialize, jadi kita perlu untuk pakai yang bagian atas ini ya.
Yang pertama kita bisa pergi ke terminal, di terminal, kemudian di sini saya akan pakai yang CMD, sorry. Setelah itu kita ikuti aja instruksinya, kita perlu git init, kemudian git add dan commit. Jadi kita perlu git init, terus kita add, git add. Di sini add dot aja, jadi kita perlu menambahkan semuanya. Setelah itu kita git commit. Git commit, misalnya m first commit. Oke. Jika sudah, sekarang kita tinggal pakai git branch m, kemudian nama branch-nya. Misalnya contoh git branch, terus m, terus nama branch-nya misalnya adalah eh React, React modal, Tailwind with Tailwind CSS. Seperti ini. Oke. Jika sudah, sekarang kita tinggal pakai git remote at origin. Origin yang ini. Tinggal kita git remote at origin. Anda bisa lihat di bagian bawah VS Code saya itu telah memiliki ke branch create modal with Tailwind CSS. Tinggal git push aja sih harusnya. Dia akan langsung masuk ke yang sini. Oops. Atau kita bisa git push origin React modal with Tailwind CSS. Git push. Why always typo? Git push. Oke. Setelah itu tunggu berapa saat ya? Apakah dia butuh autentikasi dan ya ternyata tidak. Dan ya sekarang telah masuk ke branch tersebut. Jadi ketika kita reload, Anda sudah bisa lihat di sini ada branch-nya. Jadi ketika Anda ingin melihat codingan atau perubahannya, Anda bisa langsung pergi ke branch ini ya. Oke, mungkin seperti itu sih. Ini sudah menit ke-17 untuk pembuatan workspace saja udah selama ini ya. Karena di sini saya telah membahas dari penjelasan bagaimana cara untuk membuat aplikasi dengan React.js dan Vite, kemudian menginstal Tailwind dan membuat dan menambahkan proyek ke GitHub. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian sampai jumpa di tutorial selanjutnya, di mana kita akan memulai membuat modal dengan menggunakan Tailwind CSS dan React.js. Ya, membuat modal di React.js dengan menggunakan Tailwind CSS. Oke, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.